telinganya dipotong, dibuat kalung, hatinya dibuka, dadanya dibelah, hatinya dimakan oleh Hindu. Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa? Karena teringat sahabat-sahabatnya yang dipanggil sama Allah dalam kondisi yang syahid. Dan dia ketika makan, dia teringat lagi satu sahabat Rasulullah. Siapakah dia? Rasulullah berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak. Kenapa? Karena hartanya yang begitu banyak, sampai-sampai dia terakhir masuk, saking banyaknya hitungan, dan dia pun menangis karena takut. Dia sampai berdoa, ya Allah, bagaimana caranya aku miskin? Dan dia bertanya kepada Rasulullah, wah Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa miskin? Bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman bin Auf, mudah sekali untuk kau miskin. Sedekahkan saja hartamu. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf setiap hari dia membebaskan 33 budak setiap hari. Dia mencari orang budak dan dibebaskan. Dan apakah hanya sampai di situ? Tidak. Hartanya diberikan kepada orang-orang. 1 peti emas disedekahkan, malamnya bertambah lagi jadi 2. Disedekahkan lagi 2 kotak peti emas, malamnya lagi bertambah lagi menjadi 3. Sampai capek Abdurrahman bin Auf terus mengeluarkan. Akhirnya dia membuat sebuah rumah khusus untuk menyimpan dan mengeluarkan. Tapi tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Suatu kali Abdurrahman ikut pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah dia tidak bawa perbekalan apapun. Uangnya ditinggal semua di Mekah. Semua kuda, semua unta, semua rumahnya ditinggal. Dia hanya membawa sehelai pakaian dan dia ikut untuk Rasulullah hijrah ke Madinah. Apakah yang dia cari? Dia didatangi oleh sahabat Ansar. Wahai Abdurrahman, kau tidak punya harta sama sekali. Tidak, aku tidak punya uang. Aku akan membagi hartaku. Aku akan membagi rumahku. Nah, ini ada istriku, mana yang kamu mau? Jika kau suka, maka aku ceraikan dan silakan kau menikahinya. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Sekarang aku menginginkan, tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Abdurrahman bin Auf ditunjukkan sebuah pasar karena dia melihat yang jualan di situ adalah orang-orang Yahudi. Dia punya ide. Dia membuat sepetak tanah, dia sewakan untuk orang Muslim jualan, dan dia pun menyewa-nyewakan tanah demi tanah berpetak-petak disewakan. Dan yang membuat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya, dia tidak pernah memberikan hutang dan dia membuat pasar Muslim menjadi maju. Tidak ada sistem hutang yang membuat laba atau sesuatu yang membuat murka Allah. Abdurrahman bin Auf tidak pernah memberikannya. Pasarnya berkembang, yang jualan orang Muslim semuanya murah-murah, bagus-bagus, bersih. Kemudian kalau waktunya sholat ditutup, yang jualan laki-laki semua di sana, dan semuanya pun pindah ke pasar Abdurrahman bin Auf. Orang Yahudi rugi dan Yahudi tidak punya modal, akhirnya ikut ke pasar Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Uangnya semakin bertambah. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dari uang ini, apapun yang ia usahakan menjadi berkah dan bisnisnya menjadi sukses. Saking suksesnya, suatu kali Rasulullah bilang, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak, dan dia punya ide. Aku terlalu kaya, maka kurma-kurma ini
aku jual saja. Dan aku akan membeli kurma busuk supaya tidak laku. Abdurrahman bin Auf membeli kurma yang sudah busuk, baunya nggak enak. Ada yang pernah tahu kurma busuk? Enggak. Belum pernah. Baunya itu kecut gitu loh. Baunya kecut, kemudian ada yang kering dan ada yang berlendir itu bercampur. Baunya nggak enak sekali. Nah, suatu ketika dia membeli berpeti-peti kurma busuk. Saking busuknya tidak ada yang mau lewat karena bau. Dan ada satu orang dari Yaman mencari di mana rumah Abdurrahman bin Auf. Ada orang yang menunjukkan, oh di sebelah situ rumah Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum. Abdurrahman ya? Iya. Abdurrahman pun menyilakan duduk. Dan siapakah orang ini? Orang ini berasal dari Yaman. Ketika dia duduk, dia berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, aku berasal dari Yaman. Di kotaku terjangkit suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Obatnya satu-satunya hanyalah kurma busuk. Bisakah aku membeli kurma busukmu? Loh. Kenapa kok kurma busuk ada yang mau beli? Ternyata Allah memberikan Abdurrahman bin Auf jalan keberkahan yang lain. Kurma busuk loh aku dijual kepada orang Yaman itu untuk dijadikan obat. Abdurrahman bin Auf rugi apa untung? Untung. Jualan kurma busuk loh, rugi apa untung? Untung. Masih untung. Dan Abdurrahman bingung lagi, hartanya diapain supaya habis kira-kira? Yuk, siapa yang tahu bagaimana caranya hartanya supaya habis? Disedekahkan. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu membuka mata kita bahwa kaya itu bukan dari menabung. Hemat pangkal kaya bukan. Ternyata sedekah adalah pangkal kaya. Nah, sekarang teman-teman, ada yang bawa infak? Sudah infak? Yakin? Yakin. Benar. Mulai pekan depan bawa infak terbaiknya. Kita mulai belajar dari Abdurrahman bin Auf untuk berinfak. Catatannya, boleh infak 2.000 boleh, tapi jangan uang yang lecek. Jangan uangnya jelek, tapi uang yang terbaik yang dipunya. Contoh, punya 4 lembar uang 2.000, yang paling bagus kondisinya silakan dimasukkan ke kotak. Mana biasanya ada kotak apa itu? Silakan dimasukkan. Kita belajar seperti Abdurrahman bin Auf. Pekan depan silakan membawa 2.000 boleh, 1.000 boleh. Kita belajar untuk sedekah dari sekarang. Kita buktikan kata Rasulullah bahwa sedekah pangkal kaya. Kalau mau kaya ya jangan 2.000. Berarti berapa? 1.000. Berapa? 1 juta. Punya 1 juta. Dicicil 2.000 tapi setiap hari. Kalau sehari 2.000 berarti 1 pekan berapa? 1 minggunya 2.000 kali 7 14.000 kali 4 kan 1 bulan 4 pekan 56 bukan 56.000 1 bulannya. Kita belajar yuk, berapapun kita infakkan, kita belajar dari sahabat siapa? Berarti kalau kaya gampang nggak? Gampang. Kalau mau kaya gampang nggak? Oh enggak sih, gampang kan? Kita coba ya. Yang ikut pejuang sebukit setiap hari datang ke sini angkat tangan. Oke. Yang datang ke sini angkat tangan. Nah, ada caranya. Silakan nanti bisa membuat kakak-kakak marbot masjidnya bisa membuat kaleng infak yang dibawa teman-teman pulang
dan datang ke sini tiap pekan nanti sudah terkumpul uang receh, uang kertasnya. Ya, kakak-kakak marbot ya bisa ya dibuat